Royalty makin panas setelah kemarin Lesti dan digugat penciptanya, sekarang terbaru juga Vidi digugat penciptanya. Ada apa sih nih Bang menurut lo sebagai musisi? Gara-gara dia sebenarnya. Ya ini kan Mama Prahara ini makin meluas ya. Dengan royalti ini semua para pelaku seni terutama pencipta lagu, mereka merasa mempunyai hak yang seharusnya bagaimana dia dapati. Jadi kalau menurut gue dari yang tadi 3 hal itu ya, dari yang Mas Ari Dias dengan Agnes, terus Lesti dengan siapa itu ya? Yoni Dores. Om Doni Dores. Yoni, Om Yoni. Sekarang juga ada lagi apa? Vidi. Soal Vidi Aldiano Dan Om Kinan. dengan Om Kinan Nasution. Om Kinannya juga Om Kinan. Ya intinya sih kalau gue selalu ya dari kemarin sih speak up. Mau gimana caranya tuh semua kulo nuwun. Walaupun udah diatur negara, tapi kalau misalkan soal ini kan kita yang hak punya lagu, seni ini, yang punya produk memang berhak untuk meminta mungkin lebih bijak lagi lah. Mungkin kalau gue juga kan user juga, kayak misalkan kalau misalnya gue konser, gue selalu sama Mas Dani tuh, Ahmad Dhani, alhamdulillah silakan. Ya dengan apa awalnya kita dengan kulonuwunnya, tata keramanya, etikanya, Mas aku izin ya bawain lagu ini gini. Tadi cuma bilang ya gitu. Ya berawal sih semua, walaupun semua udah di udah diatur sama badannya, tapi alangkah lebih baiknya juga kita mempunyai rasa wise yang ke si pencipta lagunya juga dulu gitu. Jadi ke pencipta lagunya kita bisa duduk bareng, bisa sambil makan siang atau mungkin sambil ngopi, enak titik temunya gimana gitu. Terus habis itu juga ke badan yang memang sekarang lagi dipercaya, jadi dua-duanya jadi balance. Gitu aja sih. Tapi ini salah satu keresahan dari pencipta juga gak sih, melihat kan badan yang sekarang ini mungkin dirasa kurang matang untuk ngurus si hak royalti dari para pencipta segala macam. Itu hak, kalau menurut gue sih hak para pencipta lagu ya. Kalau yang kayaknya udah sering dijelasin sama Mas Dani juga, sama yang pencipta lagu yang lain yang punya lagu, maksudnya ya lo datang deh ke gue gitu, yuk kita duduk bareng juga, lo maunya gimana, dan nanti mungkin yang kayak tadi pembagian yang untuk ke yang udah dinaungi gimana beda lagi. Tapi yang pertama menurut gue ya memang yang si pencipta lagu. Tapi kalau dari lu setuju, artinya pencipta lagu kalaupun tidak mendapat haknya bisa laporkan para penyanyinya Ya kalau gue bukan sebelum melapor, mungkin kalau gue jadi pencipta lagu mungkin bisa duduk bareng dulu kan. Pasti ada sebab, ada akibat ya kenapa bisa pencipta lagu membawa masalah itu ke lebih serius lagi gitu. Kalau pasti kan ada bumbu-bumbunya yang kenapa dia sampai bisa laporin polisi misalkan gitu. Nanti sebelumnya kan mungkin kurang komunikasi. Itu aja sih. Bro, lu kan berpengalaman nih saat konser gitu ya. Mungkin setuju gak sih kalau pihak penyelenggara yang harus diberi tanggung jawab besar gitu, nggak penyanyinya aja? Kalau gue pribadi sih sebenarnya setuju aja, tapi maksudnya sebenarnya diduduk bareng aja sih. Itu aja intinya, semua tuh duduk bareng. Ini kan banyak yang memang tiba-tiba dari pihak A bikin rules sendiri begini, nanti pihak B-nya protes kayak gitu. Ini sebenarnya kan harus dikumpulin bareng-bareng semua IO, pekerja seni, pencipta lagu, promotor, itu semua harus duduk bareng sih. Tapi anehnya kenapa satu pihak doang nih, pihak penyanyi doang yang dilaporin, kebanyakan ya? Tapi kan kalau gue lihat poin-poinnya kemarin gue pelajarin, kayaknya juga nggak harus penyelenggara juga, si artisnya juga ada di poin itu. Oh berarti memang si Nah itu kan mungkin 90% mungkin banyak yang pengertian di poin-poin di situ kan. Setahu gue sih ada poin-poinnya tidak harus penyelenggara, tapi memang pencipta lagu. Ya tapi kan dirugikan itu sepertinya yang membawakan ya gitu ya. Kalau penyelenggara atau IO itu kayaknya masih nggak terdengar gitu gugatan-gugatan. Gimana tuh? Maksudnya harus lebih adil gak sih menurut lo gitu? Semua pihak juga harus kena gitu ya berarti? Iya itu gue bilang, maksudnya diomonginnya misalkan lo bikin event misalnya kayak gini di GBK, ya lo gimana, berarti kan tiketingnya berapa, persenannya berapa, nanti buat biaya A, B, C, D-nya dibagi berapa gitu. Jadi emang harus benar-benar duduk bareng, jadi kita tahu 0,0001% aja tahu. Lo pernah punya pengalaman mungkin cover lagu orang terus lo harus kulo nuwun dulu? Mungkin Ya lo itu udah sama Mas Dani. Mas Dani ya? Alhamdulillah sampai sekarang
karena mungkin gue memang selalu ya dari zaman ini belum rame, gue selalu izin setiap konser apapun, misalnya sehari 3 kali konser, Mas Dhani aku izin main di sini, ya di sini bawain lagu kita sendiri juga, Triad, Dewa. Ya alhamdulillah sih lampu hijau gitu. Karena maksudnya gue memang ya udah gitu, memang hubungannya baik. Nah, kan bisa berawal dari situ sebenarnya, dibangunnya dulu kayak gitu. Walaupun nanti misalkan kalau sistem kalau udah lo ke YouTube atau ke digital platform yang lain, itu urusannya bukan sama Mas Dhani gitu. Tapi urusannya lo langsung dengan YouTube-nya, dengan misalkan Publisher. ya dengan publisher. Jadi nanti Mas Dhaninya terima lagu dari YouTube gitu. Bukan gue yang ke Oh, berarti tetap mensetujui adanya etika klonon dulu dari pihak penyanyi kita ya. kan dari dulu memang diajarin kan itu apa, minta maaf, minta tolong, dan apalagi Izin. minta maaf, minta tolong, terima kasih. Tapi nggak bisa dipungkiri ujung-ujungnya memang uang nggak sih menurut lu pribadi? Ya nggak bisa dipungkiri lah. Ya emang maksudnya sekarang kayak misalkan gue yang udah dijelasin ya, misalkan ada gambarannya, misalkan gue jual mobil 100 juta, lo mau beli, lo nawar 80 juta, ya udah kalau misalkan lo nawar gue nggak kasih ya gue terserah gue, tapi kalau misalkan gue mau ya udah silahkan bawa. Kalau misalkan emang nggak mau ya nggak jadi, nggak apa-apa. Tapi maksudnya ya mungkin juga pihak terkait nggak perlu ikut-ikutan kita kan. Memang kita antar kita pihak A sama pihak gue sama lo yang mau beli mobilnya, gitu aja. Gambarannya setahu gue gitu ya. Oke. Mal, kenal dengan sosok Om Kinan nggak sih? Om Kinan teman sahabat bokap gue. Oh, oke. Gimana sih sosok yang lo tahu tentang Om Kinan? Karena kan memang yang terbaru Om Kinan justru menggugat VD di PN sendiri. Gimana sosok Om Kalau Kinan? secara ini sih lebih ke bokap gue ya, kenal kan kayak emang sering latihan band bareng. Tapi setahu gue ya Om Kinan ya legend gitu aja. Dan lo mendukung aksi Om Kinan untuk Gue belum tahu sih, meminta belum tahu. haknya. Kalau untuk detailnya gue belum tahu, ini makanya baru tahu dari lu sih. Lagi ada problem sama ya VD juga teman gue, Om Kinan juga teman bokap gue. Jadi emang belum tahu perharanya gimana gitu. Kalau yang kayak kemarin Aribia sama Kres kan udah tahu, Mas Dhani, terus kayak Lesti sama Yuni. itu sedikit mempelajari lah. Tapi kalau ini belum tahu sama sekali. Baru tahu, lo kasih tahu. Apa sih? Aku bilang bokap gue. Apa sih mungkin harapan lo sendiri sebagai musisi, apalagi kan memang kisruhnya kan orang-orangnya kita kenal semua nih, temen dekat segala macam. Ya kita nggak gua doang ya, semua musisi juga pengen kita damai lah, sama satu kesatuan. Yang penting duduk bareng, ngopi bareng aja lah, enak. Kalau agak malaman ya terserah mau ngapain. Oke, thank you.